Dan di sini kalau dilihat dari kejadian di kampus, oknum dosen terhadap mahasiswa, berarti ada relasi kuasa. Tidak ada tempat yang aman di ruang anak. Di sekolah terjadi, di pesantren terjadi, di tempat ngaji terjadi. Bisa jadi banyak, hanya saja ada yang apes, ada yang hoki aibnya sama Tuhan masih ditutupi, makanya yang masih ditutupi segera bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Sampes. Ketemu kembali di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara, di channel kita Pikirkan Rakyat. Ya, alhamdulillah sekarang dalam kesempatan ini kedatangan tamu atau kedatangan seorang tokoh wanita, aktivis wanita. Ya kebetulan beliau ini konsen di wilayah perlindungan anak dan perempuan dan sekarang menjabat Direktur Taman Jingga ya, Teh? Ya, betul. Teh Ipa, selamat datang Teh di channel kita Teh. Hatur nuhun, Kang. Baik, ketika berbicara tentang Taman Jingga tentu saja kita konsentrasi di wilayah anak dan perempuan. Nah, tentunya bukan yang baik-baik saja, bukan anak-anak yang baik-baik saja, artinya anak yang bermasalah dan perempuan ini miris sebetulnya. Ketika berbicara tentang tentang keintelektualan di salah satu perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya, yang memang perguruan tinggi ini yang memang sudah luar biasa lah. Nah, tiba-tiba terjadi hal-hal yang di luar, kalau menurut saya itu di luar nalar ya. Berbicara tentang intelektual, tentang nilai kemanusiaan, dan kebetulan juga beliau itu salah satu pengajar di wilayah kemanusiaan. Tiba-tiba melakukan itu gitu. Kenapa Teh? Jadi pelaku ya. Iya. Ya, kita Kenapa sih? sama-sama kaget ya. Iya. Kalau di era dulu zaman aku kecil, kebanyakan pelaku itu identik dengan premanisme gitu. Terus ruangannya di ruang publik seperti pasar, stasiun, terminal. Tapi ternyata kok sekarang bisa di kampus, di pesantren gitu ya, di wilayah-wilayah pendidikan, bahkan ada di rumah sakit sempat terjadi, yang seharusnya bisa memberikan ruang-ruang aman dan edukasi. Dan pelakunya juga bergeser tadi dari dulu yang identik penjahat, punten ya, bertato gitu ya, misal gitu. Tapi sekarang ternyata oknumnya dosen, kelas intelektualnya selevel S2, S3 gitu kan. Di rumah sakit dokter ya? Ya, pernah kan yang di RHS HHS itu, dan sekarang di kampus di Kota Tasikmalaya. Ya, ini satu, ada akumulasi dari berbagai macam faktor, terutama pola asuh di masa kecil. Ketika di masa kecil pola asuhnya tidak diberikan seks edukasi yang sehat gitu, sehingga masyarakat, terutama orang tua, tabu memberikan bahwa penting memberikan edukasi sejak dini untuk bisa memahamkan kepada anak-anak dan tumbuh menjadi anak yang sehat secara pemikiran, begitupun secara seksualitas. Dan di sini kalau dilihat dari kejadian di kampus, oknum dosen terhadap mahasiswa, berarti ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa di mana hierarkinya lebih atas, si pelaku, korbannya lebih bawah. Jadi ada ketidakberdayaan dari korban untuk melakukan perlawanan. Ketika berbicara perempuan ya tentu saja TIP itu keberpihakan perempuan itu besar karena aktivis perempuan. Tapi tetap objektif. Ya. Di sisi lain pria pun sama. Artinya saya berpihak di pria. Pria pun sama, artinya ada pemantik. Ketika misalkan berbicara tadi dikatakan seperti itu, sini saya. Ketika saya misalkan ada peluang untuk berbuat seperti itu, misal gitu, karena itu juga dipantik.
Dipantik dengan terpancing, ya, terstimulasi gitu. dengan misalkan apa namanya, cewek kenes misalnya segala macam, tiba Genit. dia genit dan sebagainya. Nah muncul juga nih. Cantik, menarik, menor gitu. Nah, muncul juga seperti itu. Nah, di sisi lain, perempuan pun sikap-sikap perempuan yang tadi dibilang itu juga saya masih belum ini masih belum clear gitu. Apakah ini juga simbiosis mutualisme gitu? Artinya di situ ada nilai positif, tentu saja ada nilai negatif yang pada akhirnya jadi. Itu mungkin berarti salah satu pihak yang memang agresif. Salah satu pihak yang mau, salah satu pihaknya tidak mau. Tidak terbatas bahwa itu perempuan atau laki-laki, sama aja. Undang-undang di negara kita semuanya memayungi hak warga negara baik laki-laki atau perempuan. Misalkan punten akan dipaksa diintimidasi oleh perempuan, berarti akan sebagai korban walaupun akan laki-laki. Okay. Hanya saja fakta di lapangan, data hasil pengaduan kebanyakan yang jadi korban adalah perempuan. Ketika misalkan tadi akan menggelitik gitu, kepo ya, apakah betul gak perempuan itu jadi pemantik hingga munculnya? Kalau munculnya birahi secara suka sama suka bisa jadi. Ini yang terjadi di lembaga formal tadi, ada patriarki, terus ada merasa dirinya kuasa dan sebagainya. Oke lah, sepakat. Nah ini khusus di wilayah anak. Kalau memang tadi paparan dari Teh Ipa seperti itu, artinya anak itu dimanapun itu terancam dong. Bukan terancam. Tidak ada yang ruang aman ya? Ya, tidak ada ruang aman. Bukti konkret misalkan anak sendiri. Banyaklah di media-media online ataupun di media cetak termasuk elektronik, anak sendiri itu jadi korban bapaknya, udah paksa bapaknya. Harus seperti apa nih ketika berbicara anak? Karena ternyata tidak ada tempat yang aman di ruang anak. Di sekolah terjadi, di pesantren terjadi, di tempat ngaji terjadi. Betul. Termasuk di Tawang itu juga terjadi itu. Menyedihkan memang. Iya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang persoalan-persoalan ini tidak sampai tuntas. Ya. Berhenti. Itu saja. Kenapa nih? Hukum pun jadi tidak tumpul gitu ya? Ya. Padahal itu kan sebetulnya merusak generasi. Artinya apapun alasannya, ketika masuk ke wilayah anak-anak dalam hal ini, itu kan kalau ditarik lebih jauh lagi, itu kan bonus demografi kita. Yep. Ketika bonus demografi itu dirusak sedemikian rupa, ya bagaimana nanti akhirnya? Yep. Dan siapa tahu itu juga jadi bibit kemudian karena ada dendam dan sebagainya. Walaupun ternyata di undang-undang itu untuk anak itu lex spesialis, malahan hukumnya juga secara pidana hukumnya jelas dan sebagainya. Tapi acap kali persoalan-persoalan itu tidak sampai tuntas gitu teh. Jadi perihal masalah-masalah anak yang terjadi di Tasikmalaya dan sekitarnya, baik itu di kota ataupun kabupaten, sejauh ini memang kita kawal, baik itu oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah, swasta atau NGO termasuk Taman Jingga. Tapi memang tidak semudah mengatakannya, tidak sederhana gitu. Jadi ada serangkaian prosedur yang harus dilalui karena memang seperti itu prosedurnya. Kemudian juga harus disertai bukti, saksi yang tidak mudah itu karena begini, ranah hukum itu adalah sesuatu yang tidak populer dan awam bagi masyarakat, apalagi bagi korban. Di saat korban menjadi korban yang membutuhkan dukungan, trauma healing dan sebagainya, harus mengikuti serangkaian prosedur yang lama, ngejelimet gitu. Tapi itu prosedur. Nah, makanya di sini butuhnya dukungan moral, karena pendampingan itu kan ada 3, pendampingan secara psikologis untuk pemulihan trauma healing dan sebagainya, kemudian pendampingan psikososial untuk sosial di masyarakat. Nah, masyarakat terdampak juga, maksudnya keluarganya, masyarakat sekitar, dia berhubungan dengan lingkungan juga terdampak, maka ada psikososial pendampingan ini yang paling lama sebetulnya. Kemudian pendampingan hukum. Nah, bukan berarti tidak tuntas sebetulnya, tapi membutuhkan berbagai dukungan semua pihak dan butuh dikawal. Dan makanya
no viral no justice itu emang betul gitu. Ketika viral itu biasanya akan lebih cepat untuk dikawal publik dan bisa diproses kalau masuk ke ranah pidana gitu. Nah, ketika misalkan ada oknum-oknum tokoh agama yang menjadi pelaku itu balik lagi ke bukan pengetahuan kecerdasan agamanya sebetulnya, tapi ada kecerdasan yang lain yang kurang, yaitu kecerdasan mentalitas, kecerdasan intelektual, karena tidak bisa juga kecerdasan spiritual itu cuma satu kecerdasan spiritual. Begitupun kecerdasan intelektual, tidak bisa hanya kecerdasan intelektual seperti si oknum dosen ini. Kemudian kecerdasan mental. Dan di sini makanya harus ada keseimbangan ketiganya, termasuk faktor pendukung lainnya adalah kecerdasan finansial gitu. Di mana sehingga ada saling kontrol di antara kecerdasan itu tuh, kalau bisa dikatakan ruang batin nurani dialog pribadi itu yang paling berisik tuh justru bukan faktor luar tapi di dalam sendiri. Kalau di dalam sendiri itu bisa jadi mengkanter gitu loh kan, kecerdasan emosi intelektual dan spiritualnya bisa kuat sinergis, tentu dia tidak akan menjadi oknum, baik itu dosen, ulama, ustadz, guru, pengusaha, pejabat gitu. Oke, sepakat itu. Seperti Di wilayah itu saya sepakat sekali di wilayah ini. Tapi saya agak sedikit miris ketika berbicara tidak viral, tidak. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Karena ternyata akibat dari persoalan itu kan akan menjadi sebuah bom waktu sebetulnya, Mas, sebuah bom waktu, dan itu akan mendegradasi moral generasi kalau misalkan kena. Nah, salah satunya untuk menghindari itu, kekuatan hukum yang paling ampuh sebetulnya mah tidak hanya menunggu viral baru ditindaklanjuti. Kalaupun ada indikasi-indikasi ke wilayah itu pun sebetulnya mah wilayah teman-teman yang memang bergelut di wilayah itu, yang khususnya misalkan kepolisian lah, taruh misalkan itu harus disusur sedemikian rupa, karena dampaknya ini terhadap generasi. Betul. Lari lebih jauhnya lagi ke generasi itu kan tulang punggung negara. Kalau ini tidak dituntaskan, tidak menganut no viral, nah ini kan bahaya. Saya bahaya. Ya artinya ini memang harus ada perlakuan khusus terhadap ini. Proses, Kang. Saya pengalaman empirik ya, gitu. Diproses sih tetap diproses, tapi ketika ada pengawalan publik dengan ramainya pemberitaan media informasi itu cukup membantu, walaupun tidak semuanya, tetap ada kurang lebihnya lah ya, tetap ada kurang lebihnya dan dampaknya. Akan tetapi bagian nanti menjawabnya kayaknya khusus harus ada mengundang dari pihak-pihak berwenang ya, untuk ditanyain gitu. Ya, karena ini dampaknya sangat luar biasa terhadap keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Tidak viral dan ya tidak viral pun sebetulnya ini harus dituntaskan gitu. Betul. Terus gini, punten ya, memotong. Ada kejadian seperti ini. Ini yang kejadian kampus ini juga 2024 sebetulnya. Dan saya tuh sering kali dapat pengaduan kasus-kasus yang telah lampau, bisa dikatakan kadaluarsa, alat bukti minim, tidak ada CCTV, tidak ada video, di pisum pun sudah istilahnya keakuratannya beda dengan kejadian hari itu juga besoknya atau langsung hari itu di pisum di rumah sakit, itu akan kuat akurat gitu secara pisum. Kemudian kalau ada CCTV, saksi dan sebagainya. Tapi memang begitu kaidah hukum, harus ada saksi, bukti, dan sebetulnya ketika kalau bisa mudah kenapa dipersulit, kan ada istilah seperti itu juga. Tapi ternyata ada prosedur itu yang dikhawatirkan katanya, dan memang saya juga sependapat, khawatir salah tangkap apabila tidak berhati-hati ketika mengidentifikasi suatu masalah. Dan tadi ternyata
mentalitas setiap korban dan para saksi itu tidak sama, dan rata-rata mentalitas korban dan saksi itu minim gitu, dalam artian begini, butuh dukungan untuk speak up, untuk melapor, karena mengikuti serangkaian prosedur yang lama itu juga butuh kekuatan gitu. Bagi orang awam masuk ke kantor polisi aja horor, Kang. Horor gitu, apalagi bersaksi, takut ini, takut itu, kemudian tadi keakuratan. Nah, nyameren wayahna ngan peda kalau ada viral mah karena sudah dikawal publik gitu. Tapi bukan berarti yang lain menguap. Selama memang alat bukti saksinya ada, tetap diproses, cuma masalah lama dan cepat. Dan itu pun bukan masalah kinerja kepolisian juga, tapi situasi si pelaku dan korban dan saksi-saksinya juga gitu. Karena yang saya tangani kasus KDRT nih, viral rame itu, fokus ke si akun yang memposting gitu, yang saya dampingi kasus KDRT. Tapi ternyata kejadiannya di bulan Oktober. Dia posting di bulan Februari, Oktober 2024, diposting di Februari di 2025, dilaporkan di bulan Maret. Akurasinya sangat sulit, sampai sekarang tuh masih menggantung tuh, karena memang untuk menguatkan alat bukti dan saksi, walaupun di video itu udah jelas gitu ya, si itu melakukan itu. Nah itu maksudnya, ketika sudah jelas itu segala macam, kok masih juga berbelit-belit dan ribet gitu. No comment. dan tidak menutup kemungkinan kan bisa ada transaksi di belakang kan begitu. Katanya visumnya itu sudah tidak, jadi udah ngalbam lagi karena udah setahun yang lalu. Nah itu kan itu ya hukum memang seperti itu. Tapi saya bicara tentang Keadilan ya. kemanusiaan. Ya, kemanusiaan dan rasa keadilan. Nah itu ketika sudah jelas kelihatan, kapanpun itu sudah jelas konkret gitu. Nah, tiba-tiba harus ada visum. Yang korbannya sudah ada dan melapor dan sebagainya, tinggal diverifikasi saja. Dicari sedemikian rupa. Dan sebetulnya mah hukumannya ketika melakukan itu hukumannya kan lumayan 5 sampai 15 tahun Ya kan? betul. Minimal 5, maksimal 15. 15 tahun, dan itu juga saya sepakat dengan itu. Nah, proses maksudnya beda misalkan dengan proses yang lain misalkan. Terus kalau misalkan ini berbelit-belit terus masuk ke dalam no viral no justice, itu juga ketika kita melihat indikasi-indikasi lain itu muncul di situ gitu. Tidak serta-merta hanya wilayah itu, tapi ada nilai-nilai yang lain lah. Misal gitu, ada nilai politis lah, ada nilai inilah, ada nilai. Dan itu kok kenapa itu bisa berpengaruh, padahal ini jelas korban sudah ada gitu teh. Tidak ditampik ya bahwa hal-hal yang di luar prosedur itu ada berkaitan lah ya, ada berdampak, misalkan ada tekanan power seperti relaksasi kuasa dan sebagainya. Tapi itu juga kan bukan sulit dibuktikan. Itu di belakang. Kalau misalkan di media viral itu karena mengganggu eksistensi dia, mengganggu misalkan jabatan seperti itu, dan ketika ini muncul terganggu maka diselesaikan. Nah, maksud saya ketika orang-orang kecil yang tidak punya akses seperti itu. Tapi kan sebetulnya kasus kekerasan seksual ini delik umum, bukan delik aduan, jadi tidak bisa dicabut. Jadi nggak bisa damai, nggak bisa restoratif justice. Makanya itu. Nggak bisa, tetap walaupun dia mau ngasih 1 miliar nggak bisa, dalam undang-undang begitu nggak bisa. Nah, yang jadi korban kan orang-orang kecil dalam tanda petik ya. Orang-orang besar yang punya koneksi dan sebagainya, oke lah jadi. Tapi kan orang-orang kecil. Nah, sementara yang jadi korban itu generasi. Artinya tulang punggung, generasi yang nanti akan menjadi pengganti kita lah, pengganti tokoh-tokoh. Nah, demikian halnya dengan anak-anak kecil, nantinya akan seperti itu. Dari proses itu pun harus ada tekanan, dan menurut saya itu tidak bagus. Ketika apalagi dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan lain, misalkan aja Ridwan Kamil aja sekarang itu dan sebagainya,
itu kan indikasi politiknya besar. Betul. Pelanggaran besar. Tapi kalau misalnya itu kejadian ke Tatang Pahat misalkan, tidak mungkin seperti itu gitu. Gimana nih? Gimana nih Gini. Tentu ada berkaitan nilai-nilai politis dalam sebuah insiden atau kejadian, baik itu kekerasan seksual gitu. Kadang-kadang yang tidak politis pun dicari-cari politis gitu. Oke. Nah makanya, tapi selama memang tidak ada kejadian, akan sulit juga untuk diungkit fakta data gitu. Tapi kalau misalkan gini, Akang lah ya, kalau Akang selama ini baik-baik aja, tidak pernah ada transaksi dengan siapapun, walaupun Akang ada kejadian politis gitu, ya tidak akan terjerumus. Masalahnya kalau Pak RK gitu ya, setahu saya, ya karena tidak mungkin dong ada asap jika tidak ada api gitu ya. Dan juga gini, ada masalah apes ya, orang hoki gitu ya, maksudnya oknum dosen, oknum pejabat, oknum orang yang berselingkuh atau siapapun yang melanggar aturan, norma agama, norma hukum, sebetulnya yang terungkap ke publik, insting saya sebagai seorang aktivis yang selama ini bergelut di bidang itu tuh masih ada, atau bisa jadi banyak. Hanya saja ada yang apes, ada yang hoki, aibnya sama Tuhan masih ditutupi, makanya yang masih ditutupi segera bertobat. Khawatirnya suatu hari kalau apes itu jadi viral gitu, kayak gitu. Nah, ini saya juga ingin meluruskan yang terkait di kelembagaan, baik itu di pendidikan, di perkantoran, di pemerintahan, di pesantren, di kampus, di rumah sakit dan sebagainya. Jangan baper juga dong. Maksudnya gitu, itu oknum, oke, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah enggak, tapi bukan berarti kita ingin menutupi suatu aib yang dirugikan seluruh masyarakat, tidak terungkap ke publik. Kita harus kawal gitu, harus viralkan. Karena apa? Supaya jadi pelajaran, tindakan preventif untuk kejadian di lain-lainnya bisa diminimalisir, bisa dicegah, bisa dihindari. Karena apa? Ketika viral, oh gening eranya geus diwirang mah, karena itu sanksi sosial, apalagi sanksi hukum ada penjara, sanksi adat gitu kan. Kalau sanksi spiritual mangke di akhirat gitu, itu mah kan gaib gitu. Dan sekarang juga yang diunsur kan menguap begitu saja. Masih dong, karena mahasiswa terus bersuara, teman-teman para aktivis bersuara, hanya saja belum ke ranah pidana. Jadi yang di kampus itu baru, karena itu tadi ada suatu ranah aturan di kementerian secara khusus. Jadi di kementerian itu, Kementerian Perguruan Tinggi itu punya khusus tupoksi bagaimana cara menangani suatu kasus kekerasan seksual yang melanggar kode etik, misalkan dosennya seperti apa. Jadi nanti itu keputusannya dari pusat gitu. Walaupun kalau menurut perspektif saya yang selama ini mendampingi dan tahu seperti apa dari informasi-informasi yang masuk, udah masuk ranah pidana sebetulnya. Tapi makanya ini juga podcast-podcast seperti ini tuh juga sangat berpengaruh. Ini karena sudah masuk ranah pidana, mohon deh segera nih Kementerian Kemendikbudristek yang ada di pusat untuk bisa memberikan sanksi sesuai aturan dan merekomendasikan untuk dilaporkan ke kepolisian, karena udah masuk unsur pidana menurut UU TPKS dan menurut KUHP. Gitu. Terus yang kemarin yang kasus apa namanya Ustadz pun sekarang belum, Udah P21 yang oknum rumah tahfiz. Ya. Udah masuk P21, udah lagi sidang, lagi. Mingkrah ya? Belum, masih ya memang gitulah, suka untuk dari BAP 1 ke BAP kedua, penyidikan ke penyelidikan sampai P21 juga membutuhkan serangkaian prosedur gitu. Kenapa kalau sudah jelas kenapa dipersulit? Ya no comment, karena bukan ranah saya untuk menjawab. Nah, ya, ada prosedur yang jelas, saya memahami ada prosedur itu. Betul. Itu undang-undangnya begitu. Lama-kelamaan kan bisa lupa juga tuh teh. Artinya bahwa kalau memang ada hal-hal yang lainnya ya. Nah, pentingnya publik mengawal isu-isu supaya tidak menguap, supaya tidak aneh-aneh tuh begitu. Ya kenapa saya mengundang Teteh juga? Memori-memori yang memang itu menjadi sebuah aib untuk Kota Tasikmalaya, katakanlah seperti itu. Dimanapun yang jelas terjadi di Kota Tasikmalaya itu jangan sampai stuck. Oke. Kalaupun misalkan tiba-tiba ya kita wajar lah kalau kita punya prasangka yang lain, karena
di luar logika kita mungkin gitu. Kalau memang itu ada perjalanan hukum ya tolong diinikan, terus Betul. kita tahu dari step by stepnya itu dikasih Betul. paham gitu supaya juga sepakat. Kota Tasikmalaya itu bersih dari hal-hal yang seperti Betul. itu gitu maksudnya. Jadi memang PR besar, PR bersama baik di Kota Tasik atau di kabupaten juga di kota dan kabupaten lainnya untuk lebih masif lagi memberikan edukasi kepada masyarakat karena rata-rata masyarakat itu awam hukum. Mana yang melanggar aturan, tidak melanggar aturan, mungkin secara pemahaman mereka lebih kuat paham norma agama atau norma adat ketimbang norma hukum. Padahal ada pasal-pasal yang mengatur baik itu sanksi bagi pelaku, konsekuensi bagi pelaku ataupun pembelaan untuk korban. Sehingga kalau mengetahui sanksinya seperti apa, kemudian pembelaannya seperti apa bagi para korban, insya Allah bisa menjadi ruang aman karena hak-haknya terlindungi. Karena awam hukum di sini ini seberapa persen gitu loh, karena gini Kang, orang memandang hukum itu terkesan khusus bagi para advokat, kepolisian, atau bagi mahasiswa fakultas hukum. Padahal tidak seperti itu. Karena semua lini kehidupan kita itu diatur oleh 3 norma tadi. Norma agama, norma adat, dan norma hukum. Sedangkan norma hukum itu adalah payungnya undang-undang ataupun aturan-aturan yang ada di daerah setempat, termasuk perda, pergub, perwalkot gitu ya. Dan satu lagi norma politik. Norma politik. Hasil politik. Betul. Ya, hasil politik itu norma hukum itu masuk dari produk politik itu undang-undang, norma hukum gitu. Iya itu. Dan ini apa namanya, satu lagi Kang, banyak masyarakat yang memandang aib. Satu, tadi nggak mau melapor. Kedua, udah si korban teh udah jatuh tertimpa tangga, sudah dia sebagai korban distigma. Da eta meureun aweuna genit keluar peting, da eta atuh jadi sieun aib keluarga, jadi nggak berani melapor. Termasuk tadi di suatu lembaga jadi awam, jadi baper. Misalkan akang dosen, temen akang pelaku, nah ngapain akang ikut baper? Kan bagus kalau itu pelaku terungkap. Di suatu pesantren ada oknum ustad, akang sesama ustad, yang nggak usah dibela sih menurut aku mah. Udah biarin aja, biarkan jadi pelajaran konsekuensi bahwa lembaga itu akan tercemar namanya. Tapi hikmahnya adalah kejadian itu akan menjadi pelajaran besar bagi masyarakat sekitar dan bagi civitas akademika di lingkungan akademika atau di lingkungan pesantren. Betul. Karena memang kita tuh apapun alasannya feodalisme itu masih nempel. Ya. Di kita itu semodern apapun. Feodalisme. Ketika teman-teman itu ada sesuatu, makanya ini kalau misalnya masalah privasi dan sebagainya ngapain ikut juga gitu. Kayak misalkan kasus yang seperti kenapa harus ditutupi sih? Makanya itu kalau misalkan saya dosen ini melakukan aib seperti itu kan dalam tanda petik, yang dosen lain itu merasa kenapa sih harus tersinggung, malah harus terbuka. Ya. Nah itulah guyub teh namanya di sana mah ya guyub, kudu guyub, hal yang negatif juga jadi guyub kan, kacau juga. Terjadi normalisasi. Iya, gitu. Seperti bullying itu julid, heureuy, merundung, membuli tipis. Beda. Kalau misalkan akangnya lagi siap, happy aja dijulidin. Betul. Ya nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalkan orang yang lagi bad mood dijulidin, bisa jadi perundungan jatuhnya karena merasa tertindas, terintimidasi. Dan masyarakat tidak tahu, tidak paham batasan-batasan itu. Makanya ini PR-nya besar untuk terus mensosialisasikan secara masif, termasuk pencegahan, Kang. Oke. Pencegahannya itu diawali dari mindset ketika mengawali rumah tangga. Diawali dengan niat-niat yang baik, kesiapan-kesiapan yang baik, keilmuan gitu ya. Sehingga nikah itu benar-benar siap, bukan kesepian, kesiapan. Kemudian mendidik itu tidak mendadak, ilmu parenting gitu. Jadi mereka para orang tua menyiapkan dirinya menjadi seseorang sukses di bidangnya, misalkan pilot, advokat, polisi,
pengusaha, tapi jarang orang menyiapkan saya mau bercita-cita menjadi istri yang baik, istri soleha, menjadi ayah yang bertanggung jawab, suami pimpinan gitu ya, kemudian menjadi parenting orang tua yang baik, sehingga bisa menyiapkan keilmuan itu untuk memberikan suri toladan contoh kepada anak-anaknya, karena rumusnya adalah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-soleha, orang tuanya harus soleh duluan. Jadi mimpi bullshit gitu dengan menyekolahkan di sekolah yang mahal, favorit di pesantren, tapi kita belum soleh sebagai orang tua, sehingga disitulah menjadi afirmasi, menjadi ikhtiar, serangkaian ikhtiar yang tidak mendadak, sehingga nanti menciptakan generasi emas ini. Karena walaupun ada pendidikan formal, tetap pendidikan yang lebih utama itu adalah madrasatul ula di dalam keluarganya, sehingga anak setelah kuat, tidak tangki jiwanya tuh tidak kosong, Kang. Dia akan punya prinsip, akan punya batasan-batasan. Terjadi berbagai dinamika dari luar pun, arus informasi, pergaulan akan tetap punya batasan, karena ibarat imunitas di keluarganya sudah terkoneksi dengan baik. Nah, fenomena hari ini banyak rumah tangga yang hanya tinggal bareng, bukan hidup bareng. Beda tinggal bareng sama hidup bareng. Kalau hidup bareng itu terkoneksi, tidak korslet. Ibarat ini kabel antara suami istri terkoneksi, ada masalah secara sehat diobrolkan, imbasnya ke anak. Suami, istri, anak semuanya bermusyawarah, bisa mengemukakan pendapatnya. Tidak ada relasi kuasa instruksi garisnya, tapi musyawarah garisnya, koordinasi, semuanya memiliki, sehingga sehat dan tidak mencari kepuasan batin di luar sana dengan kekerasan seksual, dengan narkoba, dengan pergaulan circle yang tidak baik. Jadi itu dia, balik lagi ke pola asuh dan rumah tangga yang diawali dari pernikahan niat yang saya baik. sepakat itu. Tapi ada yang menarik juga ketika rumah tangga diawali dengan itu, ada ekstra yang itu menjadi jalan untuk menjadi itu, misalkan kekuatan ekonomi, apapun alasannya. Betul. Mau apapun ininya, ketika kekuatan ekonomi pincang misalkan di luar itu kan terjadi. Artinya ekonomi ini menjadi core dasar untuk berumah tangga. Selain dari itu, kalau itu kan niatan secara empirik mungkin. Tapi kan real di kenyataan itu kekuatan ekonomi itu akan membangun sebuah harmonisasi. Kalau kekuatan ekonomi tidak terselesaikan, nah peranata rumah tangga itu mungkin akan juga gimana? Tidak dipungkiri, kita tidak munafik. Kita butuh operasional untuk kehidupan, termasuk rumah tangga. Orang menyekolahkan anak aja pakai duit. Betul. Ke dokter pakai duit, semuanya pakai duit. Intinya begini, rumah tangga itu kesiapan tadi mental, spiritual, intelektual, termasuk kekuatan, kesiapan finansial. Tapi bukan berarti, punten ya, hasil penelitian bukan berarti memang harus ekonomi yang mapan, Kang. Kalau orang bakalan nggak menikah, kalau harus nunggu mapan dulu. Tapi lebih kepada kesiapan intelektual, mental, karena bisa menghadapi berbagai macam situasi, kondisi rumah tangga, dinamika, karena tidak kagetan, tidak panik efek ketika ada masalah-masalah di rumah tangga. Begitupun di anak gitu ya. Walaupun ekonomi tadi membantu, tapi bukan, karena banyak juga yang ekonominya mapan, rumahnya tangganya berantakan, anaknya terjerat narkoba, kenakalan remaja dan sebagainya. Itu loss. Harus sinkron, tetap harus sinkron. Kalau kesiapan finansial di sini bukan berarti mapan, tapi paling tidak jangan konyol, ulah nganggur. Jadi bahkan Bill Gates, dia pengen cari menantu bukan mapan secara ekonomi. Ini menarik. Ya Bill Gates yang ngomong. Iya, tapi bagi dia mapannya secara pemikiran. Iya, Bill Gates. Ketika ada kayak gini, Kang, ketika saya tapi sepakat loh, ketika harta ada habisnya, karena banyak saya juga memiliki teman dan menganalisa. Bill Gates nggak ada habisnya Bill Gates. Ada di Tasik lah, di circle saya gitu ya. Ada yang rumah tangganya mapan, tapi karena dia Canda lah tadi.
dia tidak punya ide, tidak punya gagasan dan kagetan, tidak bisa manajemen konflik, sehingga hartanya terkikis habis, tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Tapi kalau dia punya ide, punya gagasan, mentalnya stabil, kuat gitu, dia bangkrut dalam ini, dia akan terus mencari ide-ide baru yang brilian. Makanya stabil di sini bukan berarti harus kaya raya sih menurutku. Cukup lah ya. Cukup. Kayak saya juga nggak kaya raya. Saya juga banyak masalah dalam rumah tangga. Paling tidak, ketika ada konflik itu kita tahu solusinya, manajemen konfliknya ada, dan terkoneksi dengan suami, dengan anak, bisa dibicarakan. Bukan berarti kita para pakar juga rumah tangganya baik-baik aja, anak kita baik-baik aja, suami kita. Tetap aja ada dinamika. Tapi paling tidak dibicarakan baik-baik, terkoneksi, terkoslet. Ya, rumah tangga itu cukup. Pengen rumah ada. Ide aja gitu ya kan. Kalau umroh ada. Umroh ada. Baik, karena memang waktunya kita tidak nanti kita ngobrol panjang lagi. Iya. Ada yang lebih menarik, lebih spesifik tentang anak tentunya. Nanti kita di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi. Jadi pada dasarnya tidak ada bagi kita itu, bagi anak khususnya tidak ada tempat yang aman sebetulnya. Di perguruan tinggi terjadi, di mana? Di rumah terjadi, di pesantren terjadi, di sekolah terjadi, di pabrik terjadi, di kantor, ya, di rumah sakit. Artinya bahwa tidak ada yang tidak ada yang aman untuk kita. Yang aman untuk kita paham tentang apa yang akan kita lakukan, dan kita pun ngerti peranata yang memang yang harus diyakini oleh kita. Dan satu lagi, di dalam diri kita itu ada 2 atau 3 yang memang statis yang tidak akan berubah dari hidup sampai mati, yaitu etika, moral, kejujuran. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pikirkan Rakyat. Oke.